Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ansha'a wa bara wa khalaqal ma'a wath-thara wa abda'a kulla syai'in wa dhara la yaghibu an basarihi saghirun namli fil laili idza sara wa la ya'zubu an ilmihi mithqalu dharratin fil ardi wa la fis sama' lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Para pemirsa Fadwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada majelis yang pertama di bulan yang mulia, bulan Ramadan ini, kita akan membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya atas kehendaknya telah menjadikan hari-hari itu datang silih berganti. Bulan demi bulan datang silih berganti dan tahun demi tahun datang silih berganti. Ada di antara hari-hari dan bulan-bulan yang ia muliakan lebih daripada hari dan bulan lainnya. Dan Allah jadikan hari-hari dan bulan-bulan itu sebagai mawasimul ibadat, mawasimut ta'at, musim-musim ibadah dan kesempatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Allah berikan keutamaan kepada umat-umat sebelum kita dan kepada nabi-nabi mereka, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keutamaan kepada umat Islam dan kepada nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam. Kemudian Allah uji Adam dengan larangan untuk mendekati satu batang pohon. Dan dia dibebaskan untuk makan dari pohon manapun, asalkan jangan dekati satu ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berkenan atau berkehendak bahwa Adam akan bermaksiat kepadanya dan memakan pohon atau buah dari pohon yang terlarang itu, sehingga akhirnya dia pun diturunkan ke dunia, negeri tempat ujian dan cobaan. Demikian pula anak cucunya tidak menghuni jannah, akan tapi menghuni dunia, negeri tempat ujian dan cobaan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikian pula Allah memberikan ujian kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, memberikan ujian kepada umat Nabi Nuh agar mereka mengimani Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan menaiki perahunya. Akan tetapi ada di antara mereka yang menaiki perahunya, dan itu adalah sangat sedikit. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mau beriman dan memilih untuk tinggal di kampung halaman mereka, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Ujian dan ujian terus bergulir di umat manusia. Nabi satu digantikan oleh nabi berikutnya, dan umat satu digantikan oleh umat berikutnya, dan Allah senantiasa memberikan ujiannya. Nah, salah satu ujian bagi kita kaum muslimin adalah untuk menahan syahwat, menahan nafsu makan, menahan minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa 1 bulan setiap tahunnya, yaitu pada bulan Ramadan. Akan tetapi tentunya Allah Al-Hakim, Al-Alim, Al-Khabir, Ar-Rahim, yang maha bijaksana, maha tahu, kemudian maha penyayang, tidak mungkin menetapkan suatu aturan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tentunya di balik aturan Allah, di balik batasan-batasan yang Allah berikan kepada hambanya, Allah menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bulan yang mulia telah menyapa kita. Bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang Allah jadikan sebagai musim-musim ketaatan. Ada satu hari dalam bulan ini yang setara atau bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Ada juga hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hambanya, bahkan membebaskan hambanya dari neraka. Inilah bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, kitab sebagai pedoman hidup umat manusia.
Allah berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Itulah bulan Ramadhan, bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudan lin-nas sebagai petunjuk bagi umat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan apa-apa yang merupakan hidayah Allah Subhanahu wa taala sekaligus membedakan antara yang hak dengan yang batil. Bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan maghfirah dan dipenuhi dengan pembebasan dari neraka. Dalam sahihain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Bila bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu jannah akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan syaitan-syaitan akan dibelenggu. Mengapa pintu jannah terbuka pada bulan ini? Tentunya karena banyaknya pahala yang Allah obral, banyaknya kebaikan yang Allah curahkan, banyaknya pintu-pintu dari amal soleh yang terbuka pada hari ini, pada bulan ini. Dan ini merupakan motivasi bagi kaum muslimin untuk bersungguh-sungguh dalam memaksimalkan ibadah mereka. Bulan Ramadan adalah bulan ditutupnya pintu-pintu neraka. Mengapa demikian? Karena banyaknya pintu-pintu maksiat yang tertutup seiring dengan puasa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Karena puasa hakikatnya adalah menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya menahan diri dari sesuatu yang pada dasarnya dibolehkan oleh Allah. Oleh karena itu, bulan Ramadan adalah bulan tertutupnya pintu-pintu neraka bagi mereka yang sungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa. Dan bulan ini juga bulan di mana syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak lagi bisa bebas mengganggu umat manusia sebagaimana di bulan-bulan lainnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Al-Bazzar dan Al-Baihaqi dengan sanad yang dhaif, akan tetapi beberapa bagian dari hadis ini memiliki syawahid, memiliki penguat dari hadis-hadis yang lain. Oleh karena itu tidak mengapalah kita ulas hadis ini, karena ini adalah bab fadhailul a'mal, bab keutamaan amal yang tidak hanya bersandarkan kepada satu atau dua hadis saja, akan tetapi kita juga berusaha untuk memperkuat setiap fadilah yang disebutkan dalam hadis ini melalui dalil-dalil syar'i lainnya. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, u'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha. Umatku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 5 keistimewaan di bulan Ramadan yang tidak Allah berikan kepada umat-umat lainnya. Salah satu yang menjadikan hadis ini dhaif adalah karena anugerah ini dikhususkan bagi umat Islam. Adapun dalil-dalil yang lain menyatakan bahwa anugerah ini adalah anugerah yang bersifat umum. Ala kulli hal, anugerah yang pertama adalah khulufu famis saim atyabu indallah min rihil misk. Aroma atau bau yang keluar dari mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada aroma minyak kasturi atau minyak wangi. Yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Para malaikat akan senantiasa memintakan ampunan bagi mereka yang berpuasa selama mereka berpuasa sampai datang waktu berbuka. Wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu wa yaqul yushiku ibadis salihun ayyulqu anhumul ma'unata wal adha wa yasiru ilaiki. Tiap hari Allah menghiasi jannahnya sembari berkata, tidak lama lagi hamba-hambaku yang saleh akan menyingkirkan semua beban dan kepayahan mereka dan memasukimu. Ini firman Allah kepada jannah.
wa tusaffadu fihi mardatus syayatin fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi. Dan pada bulan ini setan-setan yang liar, yang pandai membangkang, dibelenggu oleh Allah sehingga mereka tidak lagi bebas mengganggu sebagaimana pada bulan-bulan yang lain. Wa yughfaru lahum fi akhiri lailatin. Dan yang kelima, mereka akan diberi ampunan pada malam terakhir dari bulan ini. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ahiya Lailatul Qadar? Apakah yang kau maksud adalah malam Lailatul Qadar?" Qala la, walakin al-amila innama yuwaffa ajrahu idza qada amalah. Bukan begitu, bukan malam Lailatul Qadar, akan tetapi seorang yang bekerja, seorang upahan, karyawan akan diberi upah tatkala dia menyelesaikan upahnya. Jadi kaitannya adalah karena dia menyelesaikan puasa sebulan suntuk, dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, perlu kami tekankan bahwa sekali lagi hadis ini memang secara sanad adalah hadis yang lemah. Akan tetapi beberapa poin yang disebutkan dalam hadis ini memiliki penguat atau syawahid dari hadis-hadis yang lain. Kembali kepada poin yang pertama yang disebutkan oleh hadis Abu Hurairah ini, bahwa salah satu keistimewaan yang Allah berikan bagi orang yang berpuasa adalah bahwa bau mulutnya lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi. Nah, ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan, oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hanya saja tidak mengkhususkannya bagi umat Islam. Artinya hadisnya bersifat umum. La khalufu famis saim atyabu indallah min rihil misk. Sungguh bau mulutnya orang yang sedang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada bau misk, bau kasturi. Dalam hadis yang muttafaq alaih ini, Nabi tidak mengkhususkan keutamaan ini bagi kaum muslimin. Sedangkan dalam hadis yang lemah tadi disebutkan bahwasanya ini adalah kelebihan yang hanya Allah berikan kepada kaum muslimin. Ala kulli hal, tidak ada masalah di sini. Mengapa? Karena toh yang akan diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah kaum muslimin. Siapapun yang tidak masuk Islam tidak akan diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khuluf, ya, artinya adalah suatu perubahan yang terjadi pada rongga perut seseorang akibat kosongnya dia dari makanan yang biasa mengisinya, sehingga ketika atau lambung itu kosong dari makanan akan keluarlah bau yang kurang sedap yang biasanya tidak disukai oleh manusia. Akan tetapi di sisi Allah dia lebih harum daripada bau minyak wangi. Karena apa? Karena bau ini semata-mata keluar akibat dari amal saleh, akibat dari perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesuatu yang diakibatkan oleh ibadah, suatu dampak yang dihasilkan oleh ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah mencintainya, walaupun di mata orang itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, atau walaupun itu harus dibarengi dengan mempertaruhkan nyawa atau keselamatan seseorang, tetap saja hasilnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah lebih baik. Tidakkah kita perhatikan orang-orang yang gugur di jalan Allah, asyuhada fi sabilillah, tubuh mereka bersimbah darah, luka, ya, penuh dengan tusukan dan sayatan, atau bahkan harus kehilangan anggota badan. Fenomena ini di mata manusia adalah fenomena yang sangat mengerikan. Tidak ada seorang pun yang mengharapkan dirinya akan mengalami hal yang serupa. Akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, darah yang mengalir itu adalah darah akibat seseorang mempertaruhkan nyawanya fi sabilillah, yang tentunya akan diberikan pahala yang luar biasa. Dan walaupun warnanya warna merah darah, akan tetapi aromanya bukanlah aroma darah di mata Allah, akan tetapi dia adalah aroma kasturi. Al-launu launu dam warrihu rihul misk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula fenomena ketika para jamaah haji berkumpul di padang Arafah,
setelah mereka melakukan ibadah ihram, menghindar dari hal-hal yang biasanya mereka lakukan. Mereka tidak berwangi-wangian, mereka tidak mengenakan pakaian-pakaian yang indah yang biasa mereka pakai. Mereka harus terpapar oleh debu, wajah mereka lusuh, rambut mereka acak-acakan. Tapi karena itu semua dalam rangka ibadah, maka apa kata Allah? Ketika Allah membanggakan mereka yang hadir di padang Arafah ke hadapan para malaikatnya, Allah berfirman, "Unzuru ila ibadi haula atauni syu'than ghubran." Lihatlah para hambaku itu, mereka datang kepadaku dalam keadaan rambut yang acak-acakan dan berdebu. Ya, Allah justru mempersaksikan malaikat bahwa Allah mengampuni mereka. Intinya, semua yang diakibatkan oleh ketaatan kepada Allah, maka pasti Allah akan mencintainya. Poin kedua yang dibahas oleh Rasulullah SAW atau disinggung oleh beliau dalam hadis yang tadi saya nukil adalah bahwa para malaikat akan memintakan ampun bagi orang-orang yang berpuasa sehingga mereka mengakhiri puasanya dengan berbuka. Selagi mereka dalam keadaan berpuasa sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari, para malaikat, hamba-hamba Allah yang mulia itu, yang tidak pernah membangkang terhadap perintahnya itu, senantiasa memanjatkan maghfirah, memintakan maghfirah bagi orang-orang yang berpuasa hingga ia menyempurnakan puasanya. Maka ini merupakan motivasi yang luar biasa para pemirsa sekalian. Ketika ada makhluk-makhluk yang sengaja Allah ciptakan sebagai makhluk yang taat, tidak pernah maksiat, kemudian makhluk-makhluk yang mulia ini memintakan ampun untuk kita yang berlumuran dosa dan kesalahan. Tentunya ini adalah rangsangan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala agar kita rajin-rajin melaksanakan ibadah puasa, tentunya dengan mendahulukan puasa yang wajib yang merupakan rukun Islam, yaitu Shiyam Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala sengaja menyampaikan hal ini melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar kita menghayati dan merasakan keagungan bulan Ramadan, keagungan bulan yang hanya terjadi satu kali sepanjang tahunnya dan tidak berulang dua kali dalam satu tahun. Oleh karena itu, orang-orang yang menyadari betapa besar fadilah yang Allah turunkan pada bulan Ramadan ini, niscaya mereka akan memaksimalkan ibadah mereka dan mereka akan mengoptimalkan kualitas ibadahnya. Istighfar artinya minta agar seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi tujuan yang sangat luhur sekali manakala seseorang itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ampunan Allah lah seseorang akan selamat dari azabnya. Dan merekalah yang harus merasakan azab Allah karena dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan ketiga yang Allah sebutkan atau yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah bahwa setiap hari Allah menghias jannahnya dan mengatakan kepada jannah bahwa sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh akan segera menyingkirkan kepayahan mereka dan akan mencapaimu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghias jannahnya, mempersiapkan kedatangan orang-orang yang berpuasa tatkala di dunia. Dan ini merupakan rangsangan kedua dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan iming-iming lain agar kita benar-benar menjaga kualitas saum kita. Karena hakikat daripada saum, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bukanlah sekedar menahan makan, menahan minum, menahan jima dan hal-hal yang membatalkan puasa. Akan tetapi lebih dari itu semua, hakikat dari puasa adalah mewujudkan takwa kepada Allah. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kalian itu untuk melakukan siyam sebagaimana umat-umat sebelum kalian juga diwajibkan untuk siyam, semata-mata agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan hamba-hamba Allah yang saleh tentunya adalah mereka yang senantiasa taat melaksanakan perintah Allah
dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Alias mereka sendirilah orang-orang yang bertakwa. Dan itu ketakwaan adalah hakikat atau tujuan daripada ibadah puasa. Dan yang dimaksud dengan menyingkirkan kepayahan mereka adalah kepayahan dalam beramal, dalam bekerja, meletih-letihkan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah dengan puasa itu sendiri. Seseorang harus rela menahan nafsunya, menahan selera makannya, menahan rasa hausnya, rasa laparnya, dan menahan syahwatnya, bukan karena tidak mampu melampiaskan itu semua, namun karena dia mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memberikan balasan bagi mereka dengan jannah yang senantiasa dihiasnya. Adapun keistimewaan yang keempat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adalah bahwa syaitan yang liar, yang senantiasa membangkang, itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibelenggu dengan rantai-rantai besi. Hadis ini diperkuat dengan hadis lainnya yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa sufidatis syayatin. Dan lagi-lagi hadis yang sahih ini tidak menyebutkan bahwasanya itu hanya berlaku bagi umat ini. Namun tidak ada masalah di sini sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, karena hakikat dari bulan Ramadan yang demikian besar manfaatnya juga hanya bisa dirasakan oleh mereka yang beriman. Adapun mereka-mereka yang tidak beriman, maka tidak ada pengaruh yang signifikan pada bulan Ramadan ini pada perilaku mereka. Dan disebutkan bahwasanya mereka tidak lagi bebas bisa mengganggu manusia sebagaimana pada bulan-bulan lainnya. Tentunya mereka yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa, menghayati keistimewaan dari bulan Ramadan ini dan keagungannya, merekalah yang terjaga dari gangguan syaitan. Dan ini adalah salah satu bentuk bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mengikat musuh bebuyutan manusia yang senantiasa tak henti-hentinya menggoda manusia. Khusus di bulan ini Allah ikat syaitan. Nah, apabila terjadi perbuatan maksiat, maka hakikatnya adalah maksiat ini boleh jadi karena bisikan hawa nafsu. Karena manusia tetap saja memiliki hawa nafsu, dan yang menggoda manusia bukan hanya syaitan, akan tapi juga adalah hawa nafsunya. Ya. Adapun keistimewaan yang kelima yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umat ini pada malam terakhir dari bulan Ramadan. Nah, hadis ini memiliki penguat yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir Al-Ansari radhiyallahu anhu dan dinukil oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian sanad dari hadisnya Jabir ini dinyatakan oleh Al-Hafidh Al-Munziri, wa isnaduhu muqaribun aslah mimma qablahu. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ini sanadnya mendekati hadis yang makbul dan lebih baik dibandingkan hadisnya Abu Hurairah. Hadisnya Abu Hurairah adalah hadis yang menyebutkan kelima keistimewaan ini. Khusus keistimewaan yang terakhir, yaitu diampuninya orang yang berpuasa di malam terakhir bulan Ramadan, ini memiliki penguat. Terlepas dari apakah penguat ini derajatnya hasan ataukah derajatnya masih dhaif juga, intinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yakin bahwa maghfirah Allah itu demikian luas. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang-orang yang bertaubat kepadanya. Dan orang-orang yang beramal soleh, maka amal solehnya itu pun akan menggugurkan dosa-dosa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir." Salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya adalah penghapus bagi dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya selagi dosa besar dihindari. Artinya
puasa Ramadan adalah peluang yang yang di sana Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk berusaha melakukan sesuatu yang bisa menggugurkan dosa kita. Adapun berapa banyak dosa yang akan Allah ampuni, berapa banyak dosa-dosa yang Allah gugurkan melalui ibadah puasa ini, itu kembali kepada kualitas puasa kita. Bagaimana kita bisa menjaga keikhlasan dalam berpuasa, bagaimana kita bisa menghindari sebanyak mungkin perbuatan-perbuatan dosa, maka sebanding dengan itu Allah akan gugurkan kita, Allah akan gugurkan dosa-dosa kita yang lebih banyak. Nah, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mencurahkan berbagai macam karunia ini karena 3 sebab. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala memang mensyariatkan untuk kita amal-amal soleh yang menjadi penyebab tergugurnya dosa-dosa. Ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasulullah. Iringkanlah perbuatan dosa itu dengan amal soleh. Niscaya amal soleh itu akan menggugurkan dosa. Alasan yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka yang ahli beribadah dalam bulan Ramadan ini, Allah berikan kepada mereka taufik untuk melakukan apa-apa yang biasanya ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi mereka taufik dan pertolongan serta kemudahan untuk beramal, niscaya mereka tidak akan mampu melakukan amalan tersebut. Kita saksikan bagaimana masjid-masjid dipenuhi oleh orang-orang yang sholat 5 waktu dan sholat tarawih. Kita saksikan bagaimana saat mereka berkumpul untuk buka bersama, untuk membaca Al-Quran dan memanjatkan doa, bagi yang diberi kelonggaran rezeki oleh Allah, mereka akan menunaikan ibadah umrah. Dan kita saksikan betapa padatnya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di bulan Ramadan. Ini semua adalah bagian dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu bentuk mengapa bulan Ramadan adalah, dan inilah salah satu alasan mengapa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan anugerah Allah. Adapun alasan yang ketiga, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adalah dari segi pelipat gandaan pahala amal soleh itu sendiri. Satu kebaikan Allah lipat gandakan dengan 10 kali. Satu amal soleh Allah balas dengan 10 kali. Dan selain itu bisa Allah lipat gandakan hingga 700 kali. Maka ini merupakan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita keistiqomahan dalam beramal, memberikan kita kekuatan dan pertolongan untuk menjalankan ibadah siyam, ibadah yang mulia ini dengan sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berikan juga kekuatan kepada kita untuk mengisi setiap detik, setiap menit, dan setiap jam dari bulan yang mulia ini dengan ibadah, dengan amal saleh, dengan tilawatul Quran, dengan istighfar, dengan doa, dengan zikrullah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan mengajarkan ilmu dan berbagai amal saleh lainnya. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.